warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru, pembimbing jamaah sholat duha dan tadarus Al-Quran yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, mudah-mudahan semua yang ibadah pada hari ini walaupun keadaan panas mendapat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua nantinya mendapat payung syafaat dari beliau Kanjeng Nabi besar Muhammad. Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang berbahagia, di kegiatan di bulan Ramadan ini alhamdulillah kita bersama-sama melaksanakan Qiyamu Ramadan, menegakkan berdiri di bulan Ramadan, melaksanakan sunnah-sunnah pada bulan Ramadan ini. Ada kisah di dalam kitab Durratun Nasihin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari kiamat nanti, atau ketika datang hari kiamat nanti, ada makhluk Allah yang keluar dari neraka Jahannam. Apa nak? Makhluk Allah yang keluar dari neraka. Makhluk Allah itu bernama Quraisy. Quraisy ini adalah anak dari kalajengking atau ketunggeng yang besarnya antara langit dan bumi. Bapak ulang. Quraisy itu yang besarnya antara langit dan bumi, panjangnya antara barat dan timur. Ini makhluk Allah yang nanti akan keluar pada hari kiamat yang namanya Quraisy. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam bertanya. Malaikat Jibril bertanya kepada makhluk itu. Apa pertanyaannya? Wahai, engkau mau kemana dan engkau siapa namanya? Malaikat Jibril bertanya. Lalu Quraisy itu menjawab, saya makhluk Allah yang namanya Quraisy, saya keluar dari neraka Jahannam. Tidak mau kemana engkau? Saya akan datang di tempat hari kiamat, di pelataran hari kiamat, di halaman hari kiamat. Mengapa kamu datang di pelataran hari kiamat? Saya datang di pelataran hari kiamat, di halaman hari kiamat akan mencari 5 orang. Siapa yang kau cari? Dengerin ini. Dengerin. Siap dengerin? Kata malaikat Jibril alaihissalam, siapa yang kau cari Quraisy? 5 perkara, 5 golongan. Siapakah itu? 1 adalah tarikus sholat. Nih, perhatikan ini. Golongan yang pertama nanti akan dicari oleh makhluknya Allah yang namanya Quraisy adalah tarikus sholat.
Orang-orang yang suka meninggalkan padahal sholat itu diwajibkan mulai dari balik sampai akhir hayat. Nih, dengerin. Satu adalah tarikus sholah, Rizki, ya. Orang yang suka meninggalkan, apalagi sengaja ditinggal, apalagi sengaja tidak mau na'udzubillahi min. Ini satu nih, besok akan dicari. Apakah hanya dicari toh Pak? Tidak, akan dicari dan disiksa oleh makhluk Allah yang asalnya dari neraka jahanam, yaitu Huras. Akan disiksa orang-orang yang meninggalkan sholat itu. Yang kedua, siapa Huras? Yang kedua adalah mani'ul zakah. Orang yang enggan, orang yang tidak mau menunaikan, membayar zakat. Alhamdulillah anak-anak belum kewajiban membayar zakat mal karena belum punya harta. Yang wajib adalah ayah dan ibumu apabila sudah cukup 1 nisab. Kita alhamdulillah sudah membayar zakat fitrah untuk membersihkan jiwa kita sendiri. Karena zakat fitrah itu ya nanti akan diterimanya puasa kita di hadapan Allah Subhanahu. Kata malaikat, mengapa zakatnya Mahmud ini enggak nyampe di hadapan Allah? Karena mu'allakun bainas samawati wal ard, terkatung-katung antara langit dan bumi, gara-gara Bapak Mahmudi tidak mau membayar zakat fitrah. Ini salah satu contoh. Anak-anakku yang sudah membayar zakat fitrah di sekolah, alhamdulillah. Pak, saya belum, nanti zakat saya di lingkungan saya, kata ibu saya. Monggo, sekolah hanya menganjurkan, ya, paham? Ya. Yang kedua adalah mani'uz zakat. Yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah akul walidain. Apa nak? Akul adit penglamuna masih pagi. Akul anak yang durhaka kepada kedua orang, yang durhaka kepada orang orang tua yang di rumah, ayah dan ibumu, betul? Orang tua yang ada di sekolah siapa? Bapak, ibu, guru. Ayo kita patuhi, yuk kita taati, ya, kita laksanakan perintah-perintahnya, sedangkan perintah itu perintah yang baik, ya. Kalau perintah yang jelek, ya kita tidak melaksanakan. Ini akul walidain, besok akan dicari oleh makhluk Allah yang namanya Huras, ya. Selama ini anak-anak sering membantah kepada orang tua. Coba nak, dalam surat Al-Quran itu dibuka. Ufmi walatan harhuma. Anak-anak mengatakan, ibu ini itu sudah termasuk durhaka itu adalah perbuatan yang tercela, dan durhaka itu adalah dosa durhaka kepada orang tua, durhaka kepada orang tua yang ada di sekolah, guru ngaji, para kiai dan sebagainya. Ini termasuk dosa Yang keempat, siapakah hai Quraisy? Kata malaikat Jibril, yang keempat yang saya cari adalah orang-orang yang suka minum khamr. Anak-anakku yang ganteng-ganteng, anak-anak silakan boleh bergaul di lingkungan, tapi jangan sampai terjerumus dalam kesesatan. Jauhi minuman yang memabuk. Kata dengan rijsun min amalis syaitan. Minuman itu golongannya najis dan perbuatan setan. Ingat ya, nggak boleh bergaul dengan orang-orang yang soleh dan solihah. Yang terakhir, siapakah yang kau cari, wahai Quraisy? Yang kelima, saya mencari orang yang suka ngobrol. Kok disik toh, belum saya lanjutin kok udah. Yang kelima, saya mencari orang yang suka ngobrol. Ngobrol apa?
ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Di mana ngobrolnya? Kata Hurais, yang ngobrol di masjid-masjidnya Allah. Anak-anak ketika sholat taraweh, mau tadarus Al-Quran, nggak boleh anak-anak ngobrol di dalam masjid yang tidak ada gunanya. Ngobrolkan masalah keduniaan, ya tidak diperbolehkan. Ini 5 perkara inilah. 1, yuk coba kita simpulkan anak sekalian. Ada 5 golongan yang nanti akan dicari dan disiksa oleh makhluknya Allah yang namanya Hurais, yang keluar dari neraka jahanam. Siapa yang pertama? Golongan orang-orang yang meninggalkan. Golongan orang-orang yang meninggalkan. Yang kedua, orang yang tidak mau menunaikan. Yang ketiga, orang yang durhaka kepada kedua orang. Yang keempat, orang-orang yang suka minum minuman keras atau minum khamr. Yang kelima, orang yang suka ngobrol di dalam masjid, ngobrolnya masalah keduniaan. Na'udzubillahi min. Semoga kita dihindarkan dari 5 hal ini. Amin. 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 Ya Robbal. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.